Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga, di mana saja berada, teristimewa Jemaat Geming Bukit Muria di Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 25, kita sungguh mengucap syukur karena di hari ini, Jumat 27 November 2020, Tuhan menganugerahkan kita nafas hidup. Kita boleh ada hidup dan bergerak, dan kita boleh memasuki hari yang baru ini dengan tubuh yang sehat dan kuat diberkati. Sebelum kita melangkah untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja kita, maka saya mengajak kita untuk bersaat teduh, untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari berdoa. Di pagi yang indah ini, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sungguh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan di sepanjang malam yang baru berlalu. Kami boleh terpelihara, menikmati keselamatan lagi yang daripadamu. Terima kasih untuk hari pemberianmu. Sebelum kami melangkah melakukan tugas tanggung jawab kerja, pelayanan dan pengabdian menurut bidang profesi talenta kami. Kami mau mendasari dan mengawali seluruh kerja kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan mendengar sabda firman-Mu. Karena firman-Mu ya Tuhan adalah kekuatan dan pedoman. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai hati pikiran kami, agar supaya ketika kami mendengar sabda firman-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Lukas pasal 13 ayat 27 dan 28 berkata demikian. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan renungan harian keluarga, maka dari pembacaan ini diberi tema enyalah dari hadapanku. Dari tema ini
maka timbul pertanyaan bagi kita, siapakah yang ditolak, diusir oleh Yesus Kristus? Yang pasti, jawaban dari pertanyaan ini adalah orang-orang yang menolak perintahnya dan tidak mentaatinya. Tetapi juga mereka yang melakukan kejahatan dan tidak hidup dalam kebenaran dan keadilan daripadanya. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku." Dalam arti bahwa Yesus Kristus tidak pernah kompromi dengan tindakan kefasikan dan perbuatan dosa. Sekaligus dengan keras disampaikan bahwa sebagai orang yang melakukan kejahatan akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Dan lebih mengerikan lagi, Yesus tidak mengakui dan mencampakkan mereka dengan perkataannya, "Aku tidak mengenalmu, kamu bukan dari keluargaku." Untuk itu sebagai gereja, orang-orang yang dikasihi dan diselamatkannya, kita disadarkan agar sungguh-sungguh merespons, sungguh-sungguh mempergunakan keselamatan, anugerah, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus, untuk terus memperlengkapi diri dengan senjata kebenaran iman, hidup tekun dalam pengharapan, tetap setia dalam perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebagaimana yang diperkatakan dalam ayatnya yang ke-28, bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman yang ada dalam kerajaan Allah. Mereka adalah teladan iman bagi orang-orang Israel. Bahkan mereka adalah orang-orang percaya kepada Allah, hidup bergaul dengan Allah, takut akan Dia, serta taat, setia, tekun melakukan kehendak-Nya. Artinya, para leluhur Israel dan para nabi akan duduk pada meja perjamuan mesianis bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Sedangkan orang Israel yang mendengar pemberitaannya namun tidak menerimanya akan ditolak. Maka perlu kita garis bawahi bahwa ketekunan bukan berarti setiap orang yang mengaku beriman di dalam Kristus dijamin di dalam keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memperingatkan para pengikutnya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan orang yang dimerdekakan tidak lagi hidup di dalam daging,
melainkan hidup dalam roh. Semoga hal ini menjadi perilaku kita sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, mampu melakukan dan mewujud nyatakan kehendak Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan beriman kita kini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketidaksetiaan kami membawa kami pada kehancuran dan kebinasaan. Engkau telah menganugerahkan keselamatan bagi dunia dan manusia melalui dan di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapa, sadarkan kami terus, agar supaya kami terus hidup dalam ketekunan iman, tetapi juga mau mentaati dan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa atas hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, khususnya di bulan November di tahun 2020 ini. Kami boleh maupun kami sebagai jemaat-Mu Gemim Bukit Moriah di Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 25. Apapun tugas tanggung jawab kami, ajar kami hidup dan melakukan kehendak-Mu. Apakah kami sebagai pelayan, apakah kami sebagai jemaat-Mu, baik kami sebagai anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua. Kiranya Tuhan selalu memberi kami kemampuan, hikmat, dan sukacita, agar supaya kami terus hidup berpadanan dengan firman-Mu, tetapi juga terus bersaksi tentang keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Baik kami ada di dalam rumah, di luar rumah, di mana-mana saja kami pergi dan berada, penjagaan Tuhan selalu kiranya diberlakukan. Bapa di sorga, ingatkan pula bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kiranya kami terus mengucap syukur dan mengandalkan Engkau, tetapi juga menyerahkan seluruh totalitas eksistensi kehidupan kami dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Karena itu Bapa, baik kami sebagai pelayan, pemimpin di jemaat maupun di masyarakat, kami terus minta kiranya kebaikan pertolongan Tuhan diberlakukan dalam kehidupan kami. Dan seantero kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Miringkanlah telinga-Mu atas doa dan permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu berimankan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya di sepanjang hari ini, firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, di masa pandemi ini, kita terus menjaga jarak. Kita harus tetap ada di rumah, cuci tangan, pakai masker. Tuhan memberkati. Shalom.